Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha pemurah terhadap semuanya makhluk ketika di dunia. Sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang mukmin, mukminat kelak di akhirat. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Puji itu ada 4. Qadim ala qadim, qadim ala khudus, khudus ala khudus, khudus ala qadim. Qadim ala qadim, Allah memuji ngalembono Allah piyambak. Qadim ala khudus, Allah muji marang makhluknya. Khudus ala khudus, makhluk muji marang makhluk. Khudus ala qadim, makhluk memuji marang Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu, yang baginya, bagi Allah apa ma fis samawati, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di semesta bumi. Walahu, dan baginya, bagi Allah apa alhamdu, segala bentuk puji, fil akhirati, di akhirat. Wa huwa, dan dia Allah itu al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, lagi maha mengetahui, lagi maha teliti Allah. Walaupun amal seberapapun Allah tidak akan menghilangkan, tidak akan mendolimi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nih, walaupun seberatom. Ya'lamu, Allah itu maha mengetahui, ma yaliju, apa-apa yang masuk, fil ardi, di dalam bumi. Berupa apa? Hujan, maha mengetahui. Mayat, maha mengetahui. Kekayaan yang ada di dalam bumi, Allah itu maha mengetahui. Ternyata di dalam bumi, di laut itu misteri kekayaan yang luar biasa. Tambang-tambang dan seterusnya. Semuanya itu hanya untuk manusia. Dan semuanya Allah maha mengetahui. Wa ma yakhruju, dan apa-apa yang keluar minha, darinya, dari bumi, dari tanaman, air, tambang, mineral dan seterusnya. Wa ma yang zilu, dan apa yang turun, minas samai, dari langit. Berupa apa? Hujan, malaikat, rezeki. Allah maha mengetahui. Semuanya, tidak ada yang luput. Nih. Wa ma ya'ruju biha, dan apa-apapun yang naik di langit. Berupa apa? Malaikat, berupa manusia, berupa amal, berupa ruh, maha segala-galanya. Manusia kok ke langit? Iya. Astronot ya ke langit toh. Sudah lain. Allah maha mengetahui segala-galanya. Wa huwa, dan dia Allah iku ar-rahim, maha kasih sayang. Maha, orang guru kasih sayang toh. Maha kekal kasih sayangnya, al-ghafur, lagi maha pengampun. Bagi orang yang mau minta ampun. Ini Allah berjanji akan mengampuni. Seperti yang pernah saya sampaikan pada awal Ramadan, ma'dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbuh.
Siapapun yang mencintai aku Allah pada awal bulan Ramadan ini, aku akan mencintainya. Wa ma dzalladzi yatlubuna sing sapa wonge goleki aku Allah fanat lubu, Allah pun juga akan mencarinya. Dan seterusnya. Siapapun yang minta ampun, Allah pun akan mengampuni. Ini sudah kami sampaikan panjang lebar. Ini Maha orang Ghafur, Maha Pengampun. Waqala dan berkata sapa alladzina kafaru wong-wong sing padha kafir, la ta'tina tidak akan datang kepada kami apa as-saatu kiamat. Tidak akan datang. Kul katakanlah hai Muhammad, bala iya. Wa rabbi demi Tuhan penciptaku, la ta'tiyanakum pasti aku akan datangkan pada kalian opo alim, pasti aku datangkan kepada kalian alimil ghaibi, Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Layak zubu tidak tersembunyi anhu darinya, dari Allah mithqalu dzarratin, seberat atom tidak akan yang tersembunyi fis samawati, di semesta langit, wala fil ardi, dan tidak pula di semesta bumi. Kabeh Allah meliputi. Wala asgharu, dan tidak pula suatu yang kecil min dzalika, dari yang telah disebutkan tadi. Wala akbaru, dan tidak pula yang lebih besar illa fi kitabim mubin, semuanya itu melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz mubinin, yang jelas. Tidak ada satupun yang lihat dia, karena dia akan membalas alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, as-solihati, serta beramal kebajikan. Ulaika mereka itu lakum bagi mereka opo maghfiratun ampunan, warizkun dan rizki karimun yang mulia. Apa rupane? Nah nang khairat rezeki sing mulia itu surga. Janji Allah. Walladzina lan wong-wong dini wong akeh sa'au, yang mereka melawan. Kalau yang sampaikan abah, semua umatku itu besok akan masuk surga. Tapi ada istisnanya. Illa man aba, kecuali yang nolak, yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu hai Rasul? Wong sing ora gelem iman kepada Allah dan Rasulnya. Orang sing kon salat ora gelem. Wong sing nolak ora gelem. Ini berarti nolak surga. Sampai-sampai Rasul mengatakan man nasya sholah, sing sapa wong ing nglalekake salat faqad nasyal jannah, sungguh dia adalah melupakan surga. Melupakan surga. Ini cara untuk mencari menempuh jalan surga ketika di dunia ini, ya, man salaka ilal ilmi faqad sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge nglangkahake kakinya menuju golek ilmu. Kok Mas Budi iki konde munggah kono tak waske ketoke karo Mas. Nglangkahke kok ngono ki apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kelak di akhirat melangkahkan kakinya masuk surga. Yang satu lagi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, kuwi padha karo kakinya melangkahkan ke surga. Salakallahu ilal jannah. Nah, di dalam kitab yang kita baca tadi sore, surga itu dipenuhi sesuatu dengan kenikmatan sing enak-enak sing nyenengke. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang menakjubkan, penak, nyenengake.
Hujibatun nar, tetapi neraka itu dipenuhi kesebaline. Surga itu dipenuhi sesuatu yang tidak kita senangi. Tetapi neraka itu dipenuhi dengan jalan neraka dipenuhi dengan sesuatu yang menyenangkan. Aspal wis nek arep mlebu surga lha ngopo ning kene barang iki. Turu ning omah ngeloni bojone, ngeloni anake, ngeloni wis dan seterusnya. Nah, ini mangan enak-enak kok dadak ning kene ngopo? Kok yang masjid barang ngopo? Engak turu nggunakake kemul dan seterusnya. Ini jalannya ke surga. Kok karo wong tua dadak ngajeni, karo koncone kan dadak. Tapi kalau jalan ke neraka arek ngopo-opo ora enek. Ini gampang atau istilahnya itu mudah dan disenangi, sesuatu yang disenangi. Bun. Waladina swasmatina ulaika lakmadun. Waladina tine wong ulaika lakmau biratu warizkum karim. Surga. Waladina tine wong akeh sa'au yang berjalan yang melawan atau mereka berupaya untuk melawan fi ayatina terhadap ayat-ayat kami mu'ajizina dengan berusaha mengalahkan kami ulaika mereka yang berusaha melawan Allah itu lahum bagi mereka opo azabun siksa mirrijzin dari yang sangat keji, siksa yang sangat keji, alimun sangat menyakitkan, sangat pedih. Wayaro dan berpendapat sopo alladzina utul kitaba orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang diberi ilmu. Alladzi unzila bahwa apa yang diturunkan ilaika kepada Muhammad mir rabbika dari Tuhan penciptamu huwa sing diturunkan marang kowe itu al haqqu adalah hak adalah benar wayati dan ia memberikan petunjuk ila siratil aziz ke jalan yang maha perkasa al-hamid lagi pula maha terpuji. Waqala dan berkata sapa alladzina kafaru wong-wong sing padha kafir hal adullukum nadullukum apakah mau kalian aku tunjukkan apakah mau kalian tunjukkan ngala rajulin kepada seorang laki-laki yunabi hukum yang ia memberikan atau memberitahukan kepada kalian idza muziktum ketika kalian telah hancur luluh kulla mumazzaq dengan sehancur-hancurnya. Orang kafir, maukah aku tunjukkan kepada seorang yang dimaksud Nabi Muhammad yunabikum sing gawe critakake sesuatu idza muziktum awake dhewe mati wis kabur wis dadi hancur luluh diceritake kuwi Muhammad ku jenenge kulla mazik dengan sehancur-hancurnya. Itu dikatakan innakum sesungguhnya kalian akan dibangkitkan lafi khalqin jadid ciptaan yang baru diciptakan yang baru kuwi kaujare Muhammad ngono qala ladina kafaru hal natulukum maukah kalian akan kutunjukkan ala rajulin terhadap seorang yang dimaksud Nabi Muhammad sing gawenin critakake besok akan bangkit lagi padahal kita sudah hancur luluh mau dihidupkan kembali. Iftara apakah dia buat-buat alallahi atas Allah kadiba kebohongan ambil jinah atau padanya sakit gila. Itu kata orang kafir mengatakan Rasul Muhammad itu seperti itu. Siji gawi-gawi, siji bohong, yang siji mengatakan gila. Balil ladina la yu'minuna akan tetapi orang-orang yang tidak beriman bil akhirati terhadap hari akhirat besok dheweke fil azabi akan berada di dalam siksaan akhirat dulu wadolali dan kesesatan al ba'id yang jauh ba'idun jauh di dunia. Padahal akhirat itu berkali-kali saya sampaikan
Satu hari akhirat ki padha karo 1000 tahun dunia. Mula gek kaya ngopo? Afala yarau, apakah tidak melihat ilama baina aidihim, kepada apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Innasa, jika kami berkehendak, naksif, maka akan kami benamkan bihim, dengan mereka, al ardor, ke dalam bumi. Kaya ceritane orang yang menentang kepada dia, Korun. Ini sampai kita kenal kalau mendapatkan sesuatu itu harta korun. Korun itu mengatakan kepada Nabi Musa ketika Rasul Musa itu berdakwah, dia mengatakan atau membantah, membantah ning katakan celekit, menyakitkan. Wis dielekke isih tetep elekke tetep, akhirnya wadul marang Allah. Apa jawab Allah? Korun itu kan sudah kami serahkan kepada kalian. Mau kok apakan saja Allah akan mengijabahi. Wis ora iso diatur, wis entek, nek cara saiki entek sabare. Itu akhirnya berdoa, ya Allah, tenggelamkanlah ke dalam bumi Korun. Nah, akhirnya sak polo. Donga kedua akhirnya sak udel. Donga ketiga sak gulu, ambles yang bumi. Akhirnya donga kelima lagi ambles ke permukaan permukaan ya, di bumi Sabtuju. Nah, orang-orang kafir saat itu masih mencemooh kaya ngono ki. Balane anu. Wong Nabi Musa kuwi Korun ditenggelamkan di muka bumi itu padune arep maris bandane. Badane Nabi Musa, Korun itu sing jeneng gemboke tok dipikul wong 4 ora kuat. Sangka kayane. Akhirnya berdoa kepada Nabi Musa, ya Allah, tenggelamkanlah harta benda yang dimiliki Korun, jadikan satu dengan Korun. Nah, akhirnya ambles sak bumi-bumine. Lah, kaya ngono ya tetep wong jeneng kafir tetep kafir. Nah, atine wis nutup wulune iki mbok diterangke kok ngapa tetep diakhir. Nah, ini mulai sampai sekarang itu kalau entuk apa-apa jenenge harta Korun, babah harta Korun. Nun. Wis nek tinggane kabeh ora apa-apa ya. Ngono kabeh tak tinggal lunga. Gane kene ora ya ora sida. Bun, alhamdulillah mboten napa-napa. Bun. Ini kapak-kapakno kalau dia itu sudah dicap summum bukmun umyum fahum, ini wis jelas. Mula alhamdulillah kita selalu bersyukur kita diberi seperti ini, itu luar biasa. Diparingi panjang umur, diparingi sehat, diparingi gelem salat. Ini tanpa pilihan Allah enggak memungkinkan. Nah, sekali lagi kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Wes. Likul abdi munib. Ndi mau. Anus kita alaim kisapa minas sama. Jadi inna sa'naksif. Afalam yarau, apakah tidak melihat ilama baina atihim, depanmu, belakangmu, minas sama wal ard. Inna sa'jikan kami berkehendak, nafsif akan kami benamkan bihim dengan mereka al-ardo ke dalam bumi, au nuskit atau kami jatuhkan alaihim atas mereka kisafan gumpalan minas sama dari langit. Tadi naik ke langit berupa manusia
berupa malaikat, berupa tadi kelingan Rasul Allah yang naik sampai ke langit itu ada 3. Yang satu karena ngungsi, dimungsikan Allah. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Sapa Mas Budi sing dimungsikan? Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua karena diplomasi. Beliau itu Nabi itu kenal banget karo Nabi Israel. Ya. Ketika akan bersahabat itu datang. Wis gandeng teman yang baik. Saya Mbak sekali-kali tolong kowe iki gene ngicipi Pak, gene mateni wong. Aku tak kepengin ngicipi pati. Ya. Nabi Idris ngerayu karo malaikat Israel. Ya enggak boleh kalau belum waktunya, nanti pasti Allah murka. Aku ki ora njaluk mati, ngicipi. Nek kowe pancen teman setiaku wong gaweanmu bendina mosok ora gelem. Ya sudah, nanti aku tak melaksanakan tugas. Akhirnya Mbah Selampung rono temenan. Ngicipi pati dilaksanakan. Lagi satu ros dijikok sangka wis 5 dina ora semapute ora. Akhirnya madang wis waras, dadi malah malaikat ngopeni karo Nabi Idris. Akhirnya waras, wis kowe nang kene aku tak ya melaksanakan tugas ini, sudah waktunya. Nanti saya senangkan kamu. Ini intinya aja ora engko nek kakean malah madang wis ngono tenan. Disenang-senangkan, diajak rekreasi ben seneng. Mula rekreasi itu penting. Wong jenenge Nabi Idris ya dijabut ngono diseneng-senengke. Akhirnya dijak ke taman surga. Nah, sebelum sampai ke taman surga, dia itu melihat api neraka. Itu apa, malaikat? Itu api neraka, tempat orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini kok saya beda ya rasanya ya. Saya kok kangen ingin ngicipi. Rasanya koyo ngopo? Jangan, itu berat. Itu jangan sampai wis to. Tunjukkan setianmu karo aku temanmu. Nggur ngicipi. Akhirnya dijak tenan. Lagi nang melangkah pertamanane neraka saya dhekne nglibak. Wis ngopeni meneh. Digoleke silehke minyak putih Mas Ahmad barang kayak gitu. Wis mandang wis mari tenan dijanjikan wis tak jak saiki men pulih rek ndang pulih dijak nang pertamanan surga. Mandang dijak yang surga dhewekne dikon eneng taman surga. Setelah itu dhewekne melaksanakan tugas menjemput nyawa. Lah kok mandangan uki dhewekne ngerti kuncine surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine surga dibaca itu belum buka. Wah, ngerti tempat yang mlebu. Nah, mandang wis mlebu, malaikat Israel pulang dicari di mana-mana pertamaan surga enggak ada. Akhirnya dibengok celuki tibake ning jero. Kon metu ra gelem. Wis mlebu swarga ora enek wong gelem metu, ora enek. Lah, akhirnya wedi karo Gusti Allah malaikat. Banyak loh perkataan malaikat Allah dengan malaikat, Allah dengan nabi, itu banyak. Nah, itu akhirnya apa? Allah pun akhirnya menjawab di dalam diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'nahu makanan aliyah. Memang hambaku Idris itu sudah saya cap akan saya tempatkan yang mulia biar ada di surga. Itu kata lah. Mau dia urung mlebu surga, mau urung kepada Allah. Hei Idris, nah, diplomasi ngene. Wong nek arep mlebu surga ki kudu mati dhisik. Loh, apa kowe lali? Aku harus tau ngicipi pati to. Sing ngicipi sing nyabut kok ya kowe to. Yang kedua, kalau orang itu awam
masuk surga itu harus masuk ngicipi neraka sih. Apa lali kowe dhewe to sing ngajak aku? Nah, maka saya sudah berhak aku mati ya wis, ngicipi surga ya wis, maka aku berhak masuk di surga. Sekarang sudah saya di surga. Aki lapor Gusti Allah. Mandang lapor Gusti Allah, jawabnya niku wa rafa'nahu makanan aliyah. Mula surga saiki wis seneng. Itu karena surga. Yang ketiga karena diinstruksi, yaitu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke surga karena instruksi akan menerima langsung. Itu pun ceritanya panjang, ada asalnya Amul Husni dan seterusnya. Engko teko jam 12 nek cerita terus. Wis, wedine men engko nek adu engko bali ki men aja kesandung men aja turu ngetok. Ning tak critake men isane turu karepku ngono. Pun gerek sithik dikuat-kuatke nggih Bu. Pun inna fi nuskit alaiki sapa minas sama. Nek pancen Allah mengendaki dimbleki kon dhuwur berupa batu atau entek kabeh, ning Allah tidak seperti itu. Rahman Rahim. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la ayatan, sebagai tanda bukti kebesaran Allah, likulli abdin, bagi setiap hamba, munibin yang kembali kepada Allah. Nek percaya kembali kepada Allah, menganggap sesuatu itu tanda-tanda bukti kebesaran Allah, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.